Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bahas seputar tentang tata boga. Jadi buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas seputar tentang tata boga ya. Nah, yang pertama itu bagaimana sih Kak biar bisa masuk di jurusan tata boga? Kalian pasti udah tahu dong, masuk perkuliahan itu ada tiga jalur. Nah, yang pertama jalur SNMPTN, kalian pasti udah tahu jalur SNMPTN itu jalur nilai rapat kalian. Dan yang kedua jalur SBMPTN. Nah, jalur SBMPTN ini tata boga itu tesnya itu masuk di Soshum. Jadi yang anak IPA siap-siap kalian belajar mata kuliah Soshum. Dan yang anak SMK juga no problem, kalian juga bisa belajar mata pelajaran Soshum kayak gitu. Dan yang terakhir ada jalur mandiri, di mana jalur mandiri ini mungkin terasa lebih ringan karena pesaing kalian bukan se-Indonesia, melainkan pesaing kalian hanya di satu univ tersebut. Contohnya kalian ingin ambil jurusan tata boga di UNESA dan pesaing kalian cuma anak-anak yang daftar di UNESA aja kayak gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah kalau kita mau masuk jurusan tata boga ada tes masaknya? Jawabannya enggak. Jadi kalau di SNMPTN dan SBMPTN itu nggak ada. Jadi kayak tes-tes yang lainnya cuma tes tulis. Terus untuk yang jalur mandiri itu ada tes tulis dan juga ada tes wawancara. Tes wawancara nanti bisa seputar ilmu umum tentang tata boga. Contohnya kayak biasanya sih yang yang interview itu nanyain nama, data diri kalian, terus ditanyain basic-basic kalian bisa masak apa aja, terus ditanyain bumbu-bumbu dasar kayak gitu. Pokoknya basic banget untuk pertanyaan waktu wawancara. Terus selanjutnya, apakah di tata boga kita cuma bisa belajar masak aja? Jawabannya tentu tidak. Karena di tata boga kita mempelajari banyak banget mata kuliah, nggak cuma masak, nggak cuma cara menghidangkan makanan, nggak cuma itu aja. Jadi kita ilmu umum juga banyak banget, contohnya kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ISPD, pokoknya banyak banget. Ada pendidikan konsumen, manajemen, data hidang, itu nanti mungkin dibahas di video selanjutnya kayak gitu. Jadi pokoknya itu banyak banget, nggak cuma mempelajari tentang bagaimana kita masak bagaimana kita mau bikin menu apa gitu, enggak. Jadi di tata boga kita juga diajarin bagaimana cara menghidangkan makanan yang baik dan benar. Terus kita juga diajarin memanage waktu ketika mulai dari persiapan, pengolahan, penyajian. Terus juga kita juga diajarin media pembelajaran. Karena aku S1 jadi aku ada media pembelajaran karena nanti kan aku bisa ngajar di SMK kayak gitu. Kalau di D3 itu nggak ada karena D3 itu dia lebih banyak ke praktek, sedangkan S1 itu lebih banyak ke praktek ada, terus banyak ke teori karena kita lebih ke mengajarnya. Dan juga kita diajarin itu loh desain produk. Jadi seumpama nih kalian mau jualan suatu produk makanan, kan sekarang lagi tren-tren banyak banget produk-produk didesain sekeren mungkin, itu juga diajarkan, ada mata kuliahnya. Terus nanti juga ada kewirausahaan juga, ada kimia terapan, ada anatomi, fisiologi, dan juga ada gizi. Jadi banyak banget, gak cuma masak aja. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau aku nggak bisa masak tapi pengen masuk di tata boga apa bisa? Jawabannya bisa, karena ketika kuliah di tata boga itu benar-benar di awal semester 1 itu kita benar-benar diajarin dasarannya.
dasar mulai dari cara membuat bumbu, persiapan, pengolahan, sampai ke penyajian, kayak gitu. Jadi sekalian yang nggak bisa masak atau bukan dari jurusan SMK Tata Boga, nggak usah insecure, nggak usah minder, karena bener-bener nanti kita diajarin bener-bener dari nol. Libet banget ya Allah. Kayak gitu deh pokoknya. Oke, biar lebih detail, ini aku bacain ketika aku kuliah di Tata Boga selama 4 tahun itu, kita belajar apa aja. Jadi kita belajar tentang tata hidang, praktek kerja lapangan, manajemen, psikologi pendidikan, pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, filsafat, ISBD, kewirausahaan, bahasa Indonesia, kimia terapan, pengolahan makanan Indonesia, bakery dan pastry, anatomi fisiologi, pengolahan lab bidang studi, ilmu kesejahteraan keluarga, dasar geraha, dasar boga, cipta karya boga, pengolahan kue dan minuman Indonesia, strategi pembelajaran, matematika terapan, pengolahan makanan kontinental, teknologi pangan, pendidikan konsumen, MUB, manajemen usaha boga, bahasa Inggris, gizi masyarakat, statistika, media pembelajaran dan TIK, hygiene dan sanitasi makanan, pengolahan makanan oriental, evaluasi pembelajaran, mikroteaching, mikrobiologi pangan, ilmu gizi, komputer terapan, bahasa Inggris ada 2, jadi bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Pengetahuan bahan makanan, dekorasi boga, perencanaan pembelajaran, olahan coklat dan gula, pengolahan makanan kontinental 2. Jadi di semester 1, pokoknya semester awal itu ada pengolahan kontinental 1, terus di semester pertengahan kita ada pengolahan makanan kontinental 2. Ada PKL juga, ada PPL, skripsi, kajian kurikulum SMK, dasar desain, dasar kependidikan, teknologi pangan, metodologi penelitian, pengolahan hidangan khusus, ada KKN juga, pengetahuan dapur dan peralatan dapur, kayak gitu. Jadi banyak banget kan yang kita pelajari ketika kuliah di Tata Boga. Jadi nggak cuma masak aja, kayak gitu guys. Terus untuk gelarnya itu apa? Gelarnya itu kalau D3 kalian dapat gelar AMD, terus kalau di S1, karena aku S1 pendidikan, jadi gelarku SPD. Di Tata Boga itu nggak seenak yang kalian lihat, cuma makan, ngincipi makanan aja, cuma masak-masak aja, nggak kayak gitu guys. Tapi di Tata Boga itu lebih ke fisik sama otak. Mungkin anak SMK Tata Boga udah tahu bagaimana suka duka di Tata Boga itu seperti apa. Dan buat kalian yang masuk di Tata Boga dimanapun univnya, semoga keterima dan semoga perjalanan kalian kuliah diberi kelancaran dan pokoknya diberi kelancaran dan semangat menjalani semua lika-liku dunia perkuliahan. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Barangkali nanti ada pertanyaan kalian yang belum kejawab, kalian bisa komen di bawah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pertanyaan YouTube channel. Salah pembukaanku kan ini.